Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melaksanakan PA mandiri di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang kita cintai. Dan kita memasuki minggu ketiga bulan Diakonia Sinode GKSBS dengan tema besar tahun ini, Diakonia adalah tindakan beriman. Dan perikop hari ini terambil dari Injil Matius 25 ayat 31 hingga yang ke-46 dengan judul peduli dan bertindak. Mari kita baca bersama perikopnya. Demikianlah firman. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan? Atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini dimulai dengan satu pemberitahuan, di mana ada masa yang disebut dengan penghakiman terakhir, dan di masa itu Anak Manusia akan turun. Tentu dengan situasi yang berbeda. Jika dulu Yesus turun, Allah hadir ke tengah dunia ini dalam wujud Yesus yang lemah, tak berdaya, yang miskin, yang dalam kondisi yang rentan, tak berkekuatan. Itu semua akan berbeda dengan situasi di mana ia akan datang yang kedua kali. Dikatakan bahwa kemudian ia akan datang layaknya raja yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Ia mengumpulkan semua bangsa, lalu kemudian layaknya gembala, ia akan memisahkan domba dari kambing. Jadi sebuah perumpamaan yang mau menggambarkan seperti apa sih penghakiman terakhir itu, dan apa sih nilai-nilai yang mau diangkat oleh Tuhan Yesus dari pengungkapannya tentang hari terakhir nanti. Anak Manusia itu akan kemudian membagi
bangsa-bangsa menjadi dua kelompok. Tentu seumpama gembala memisahkan domba yang diletakkan di sebelah kanan dan kambing yang diletakkan di sebelah kiri. Dikatakan kemudian sang raja itu, yang adalah anak manusia itu, berkata kepada domba yang ada di sebelah kanannya, menyambut mereka ke dalam kerajaan yang ada sejak dunia belum dijadikan. Jadi domba-domba ini disambut oleh sang raja. Mengapa? Yang pertama karena mereka memberi makan saat Yesus kelaparan. Mereka memberi minum saat Yesus kehausan. Mereka memberi tumpangan di saat Yesus seorang tamu, seorang asing. Mereka memberi pakaian di saat Yesus telanjang. Mereka juga melawat Yesus saat dia sedang sakit, dan mereka mengunjungi Yesus di saat Yesus sedang dipenjara. Maka orang-orang ini ditempatkanlah di kerajaan yang sudah disiapkan oleh Yesus. Tapi berbeda dengan si kambing. Kambing-kambing ini ya tentu perumpamaan ya, bukan kemudian kita mau saling tunjuk, saling menghakimi, kamu domba saya kambing, saya domba kamu kambing. Ya, ini mengumpamakan. Orang-orang yang diumpamakan seperti kambing ini justru diusir oleh Tuhan Yesus, nyahlah katanya, ke dalam perapian yang kekal yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mengapa? Apa yang membedakan antara domba dan kambing? Jawabannya adalah karena kambing tidak melakukan apa yang domba lakukan. Kambing tidak memberi Yesus makan saat ia lapar, tidak memberi Yesus minum saat ia haus. Kambing tidak memberi Yesus tumpangan saat menjadi seorang asing. Kambing tidak memberikan Yesus pakaian saat Yesus telanjang, tidak melawat dan tidak mengunjungi Yesus saat ia sakit dan masuk ke penjara. Itu yang membedakan antara domba dan kambing. Nah, pertanyaannya kemudian, kapan kita melihat itu? Yesus sedang makan, sedang lapar, Yesus sedang haus, Yesus sedang menjadi seorang asing, menjadi tamu, Yesus tidak ada pakaian, lagi telanjang, Yesus sakit, Yesus di penjara. Siapa yang Yesus maksudkan sebagai dirinya dalam kalimat itu? Ya, saya pribadi pun tidak pernah melihat Yesus sakit, tidak pernah melihat Yesus telanjang, tidak pernah melihat Yesus sebagai seorang asing, dan tidak pernah melihat ia dalam kondisi kelaparan dan kehausan. Ayat ke-40 dan ke-45 menjawab bahwa salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara yang paling hina yang ada di antara kita, yang Tuhan percayakan di antara kita. Itu yang dimaksud dengan ketika Yesus lapar, kalau kita kasih makan. Ketika Yesus haus, kemudian kita kasih minum. Itu yang dimaksudkan di situ adalah saudara yang paling hina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian kita melihat situasi di sekitar kita, makna dari saudara yang paling hina itu bukan kemudian kita diajak untuk mengukur, untuk merendahkan orang lain, tapi kita diajak untuk melihat, mempedulikan semua orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Dan biasanya itu adalah orang-orang dengan kondisi yang paling rentan. Kalau dalam kehidupan hari ini, orang-orang dengan kondisi sosial yang menengah ke bawah, atau bahkan dalam kondisi kalau sekarang kita menyebutnya keluarga-keluarga prasejahtera. Ya. Jadi bagaimana? Yang pertama, kalau kita mengasihi saudara kita yang demikian, mereka yang dalam kondisi prasejahtera, mereka dalam kondisi kesusahan, membutuhkan pertolongan, itu sama saja halnya kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Domba tadi memberi makan orang yang hina, sama seperti memberi makan Tuhan Yesus. Memberi minum sama seperti memberi minum Tuhan Yesus. Memberi pakaian sama seperti memberi pakaian untuk Tuhan Yesus, dan seterusnya. Kalau kita tidak melakukan hal itu kepada saudara kita, sesama kita,
itu sama halnya juga dengan kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau dibilang bagaimana cara mengetahui orang yang mengasihi Tuhan Yesus, lihat saja apakah ia mengasihi sesamanya atau tidak. Lalu yang kemudian kasih itu apa? Kasih tentu luas maknanya, tapi yang jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kasih itu punya makna, salah satu maknanya adalah memberi. Tidak ada yang tidak memberi. Kasih itu memberi. Ya, namanya kasih. Kasih, memberi. Tidak ada yang tidak memberi. Tapi kemudian pertanyaannya adalah memberi apa? Jawabannya adalah memberi apa yang dibutuhkan oleh sesama. Apa yang dibutuhkan sesama? Kalau sesama kita haus, kasih minum. Lapar, kasih makan. Kalau mereka nggak punya baju, telanjang, kasih pakaian. Kan itu yang diberikan dalam perikop ini. Bahwa memberi itu pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Diakonia sebagai tindakan beriman adalah tema besar tahun ini untuk bulan diakonia yang diberikan oleh Sinode GKSBS. Dalam PA ini kita belajar bahwa diakonia melayani adalah wujud mengasihi. Mengasihi sama dengan memberi. Dan memberi bicara soal menyesuaikan dengan kebutuhan sesama kita. Mari merenung Bapak Ibu. Setelah kita belajar bahwa melayani itu mengasihi, mengasihi itu memberi, memberi itu apa yang sesuai dengan kebutuhan sesama kita. Mari kita merenung. Yang pertama, melihat keadaan sekitar kita, kanan, kiri, bahkan kemudian yang dekat maupun yang jauh dengan kita. Apa yang mau kita lihat? Yang pertama, adakah orang yang sedang kesulitan? Adakah orang yang sedang bersusah diri, bersusah hati? Adakah yang sedang sakit? Adakah yang sedang berkekurangan? Adakah yang sedang berduka, sedang membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya? Kita observasi, diajak peka untuk melihat situasi di sekitar kita. Adakah mereka orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Kalau sudah, yang kedua, kita diajak untuk melihat keadaan diri kita. Apa yang saya punya, apa yang saya bisa, dan apa yang saya mau berikan dan lakukan bagi mereka. Menilai, kalau saya punya A, lalu saudara saya butuh A, saya bisa kasih A. Jadi semua dimulai dari melihat. Kemudian kita mengelola dalam pikiran kita, lalu kemudian kita melihat lagi dalam diri kita apa yang kita bisa lakukan untuk saudara kita. Saya beri contoh Bapak Ibu, misalnya dalam keadaan hari ini kalau kita mengobservasi, kita melihat, mengamati di sekitar kita, Indonesia sedang berjuang melawan COVID-19 dan dampak-dampaknya. Artinya tidak hanya COVID-nya tapi dampak-dampaknya seperti PPKM, lalu kemudian efek-efek yang didapat ketika kemudian terjadi pembatasan-pembatasan perekonomian yang mulai tersendat-sendat. Maka kemudian itu akan berdampak besar maupun kecil kepada semua orang. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa setelah kita melihat situasi, itu yang poin pertama. Apa yang bisa kita lakukan? Itu poin kedua. Kita lihat diri kita punya apa? Maka dari hal yang paling sederhana, kita punya akal pikiran. Di mana kemudian Tuhan turunkan pewahyuan tentang bagaimana cara melawan COVID dengan prokes dan lain sebagainya, prokes vaksin. Beri diri kita untuk menentaati prokes. Jangan lalai, jangan abai, patuhi dengan kesadaran bahwa saya mau mengasihi sesama saya dengan memberi diri saya kepada ketaatan terhadap prokes. Beri diri untuk divaksin. Bapak Ibu jangan terlalu banyak baca hoax yang beredar di WhatsApp yang tulisannya itu panjang tapi terus di bawahnya kementerian ini, dinas ini, yang tidak tahu itu kebenaran dari mana. Ketika ada peluang untuk vaksin. Itu salah satu memberi diri bahwa yang ternyata ya kalaupun nggak punya duit, kita punya badan yang bisa taat pakai masker, taat jaga jarak, hindari keramaian, taat untuk mencuci tangan, taat untuk terus mengerjakan hal-hal yang bisa
mengurangi laju penularan COVID-19. Lalu kemudian kita punya tubuh yang bisa divaksin. Lalu kemudian mari bersama-sama kita kerjakan. Hal yang lain yang bisa kita berikan, di sekitar kita hari ini banyak sekali teman-teman, saudara, tetangga yang sedang isolasi mandiri. Kita lihat diri kita, apa yang kita punya. Kita punya beras, kita punya daging, tempe, tahu, telur. Ayo berbagi, dukung mereka, teman-teman yang sedang isolasi mandiri. Karena mereka mengasihi kita, maka mereka mau isolasi mandiri. Kalau mereka nggak mengasihi kita, mereka liar aja, udah tunggu ujungnya aja kita biar sama-sama kena semua. Tapi kan tidak. Mereka mau isolasi mandiri, kita dukung. Apa ya gimana Pak, saya nggak punya duit, saya nggak punya ini, lagi kere-kerenya. Telepon, beri semangat, chatting, dukung lewat doa, agar mereka yang isoman karena terjangkit bisa dipulihkan, mereka yang isoman karena kontak dengan pasien positif juga bisa dikuatkan. Itu contoh kecil saja dalam kehidupan kita melawan COVID-19 dengan dampak-dampaknya. Apakah masalah hidup hanya COVID? Tidak, Bapak Ibu, banyak. Artinya Tuhan mau pakai kita dalam banyak hal dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Maka sekarang lihat keadaan sekitar kita dan lihat keadaan kita, apa yang bisa kita berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita.